Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali pada renungan kita pada hari ini. Seperti biasa, saya berharap keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Sebab apa? Sebab kita selalu berlindung di bawah naungan kepak sayapnya, sehingga Dia selalu menyertai kita, melindungi kita, dan memberikan kesehatan kepada kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari, kadang-kadang pengiringan kita kepada Tuhan kadang-kadang semakin hari semakin lemah. Kita tidak bergairah lagi, kita tidak bersemangat lagi. Karena apa? Mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena hal-hal yang menghalangi kita, mungkin karena masalah yang menimpa kita, sehingga pengiringan kita kepada Tuhan menjadi suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema suam-suam kuku. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu bahwa ayat ini terdapat di dalam Wahyu. Baik, kita akan baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16 dahulu. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Pasal 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, sangat menyedihkan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan sejak lama, bahkan mungkin sejak lahir kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah mengenal Tuhan, tetapi pada saat hari-hari ini mungkin di antara kita ada yang menjadi jemaat seperti jemaat di Laodikia, suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Maka konsekuensinya kalau kita tidak dingin dan tidak panas, maka konsekuensinya kita akan dimuntahkan. Artinya Tuhan tidak berkenan lagi kepada kita. Sangat miris, sangat sedih kalau kita sudah mengikut Tuhan sejak lama dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sangat menyedihkan. Mari kita koreksi diri. Mari kita melihat diri kita. Apakah hari-hari ini kita seperti jemaat di Laodikia? Jemaat di Laodikia, ini Laodikia itu adalah suatu kota yang sangat makmur. Rata-rata penduduknya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tidak kurang apa-apa. Nah, demikian juga jemaat di Laodikia adalah orang-orang yang kaya. Karena kekayaannya, karena kemakmurannya, maka mereka semakin hari semakin tidak sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Jemaat di Laodikia mendapat teguran bahwa mereka semakin hari semakin tidak setia, asal-asalan datang beribadah kepada Tuhan. Memang mereka adalah orang-orang yang sudah dibaptis barangkali, orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak serius lagi di dalam mengiring Tuhan. Itu yang dinamakan jemaat yang suam-suam kuku. Mungkin di antara kita pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat aktivis di dalam gereja, mungkin sekarang ada yang sudah mulai lemah dengan 1001 alasan menghindar dari pelayanan, dengan 1001 alasan tidak beribadah lagi, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Itu kita termasuk orang-orang yang suam-suam. Hati-hati, Tuhan tidak berkenan lagi. Dikatakan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Betapa sedihnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya,
Orang yang suam-suam kuku itu yang pertama adalah orang-orang yang tidak serius lagi, gampang tersinggung, gampang menghindar dari pelayanan. Atau kalau kena firman Tuhan sedikit mereka sudah ngambek, tidak mau ke gereja lagi. Ya. Mereka mengalihkan pelayanan kepada orang lain dengan 1001 alasan. Dan yang kedua, orang yang suam-suam itu adalah orang yang mengutamakan duniawi. Kita dilihat di ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wow, secara jasmani mereka tidak kekurangan apa-apa. Secara jasmani mereka kaya. Mereka berhasil di dalam hal ekonominya. Mereka merasa mampu, merasa hebat. Dan semakin mereka kaya, semakin mereka hebat, maka semakin mereka mengutamakan dunianya. Ya, tidak mengutamakan Tuhan lagi. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dia punya itu semata-mata hanya karunia Tuhan. Kita harus sadar bahwa segala-galanya itu yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Maka mari kita mengoreksi diri kita. Jangan berlarut-larut di dalam kesenangan dunia. Sehingga Alkitab mengatakan walaupun kita kaya, kita tidak kekurangan apa-apa, tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang miskin, orang yang malang, orang yang buta dan telanjang. Artinya mereka miskin rohaninya. Mereka malang rohaninya. Mereka sudah hampir kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan. Mereka adalah orang-orang yang buta, tidak bisa lagi menikmati kemuliaan Tuhan, tidak bisa lagi melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang telanjang, memalukan. Mereka berbuat segala sesuatu tidak seturut dengan firman Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang telanjang. Mereka tidak hidup di dalam terang Allah lagi. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan dia itu adalah perbuatan yang memalukan. Itu sebabnya mari kita sadar, jangan menjadi pongah, jangan menjadi sombong, jangan merasa bahwa diri mampu. Tetapi sebenarnya kita itu adalah orang yang melarat, orang yang miskin rohaninya, orang yang buta, orang yang telanjang. Bagaimana kita bisa mempertahankan bahwa kita menjadi panas di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Artinya kita berkobar-kobar di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan akan pulihkan kita kalau kita membeli. Artinya membeli di sini membayar harga, bukan dengan uang, tetapi membayar harga dengan kita sanggup untuk mengendalikan diri kita. Kita sanggup untuk bertobat. Kita sanggup untuk menyangkal diri. Artinya membuang segala keinginan dunia kita. Kita melepaskan segala ikatan-ikatan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bayar dengan harga yang mahal. Kita harus bayar dengan pengorbanan kita.
Keselamatan itu memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi kita harus membayar harga. Artinya kita harus menyangkal diri. Kita harus bisa memikul salib Tuhan. Ya. Itu sebabnya yang pertama yaitu kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mau diselamatkan, maka kita harus menyangkal diri agar mata kita dipulihkan, supaya kita bisa melihat mujizat-mujizat Allah. Ketelanjangan kita ditutup dengan pakaian yang putih. Artinya kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak berbuat tindakan-tindakan yang memalukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat? Di ayat yang ke-19 kita akan baca, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang kedua, menerima ajaran-ajaran Tuhan dengan sukacita, walaupun terasa sakit. Mari kita menerima ajaran-ajaran Tuhan. Sebab di sini dikatakan, relakanlah hatimu. Aku akan menghajar. Ya, menghajar artinya kalau kita mempunyai anak yang nakal, kita hajar dia, kita pukul. Melalui pukulan-pukulan itu, melalui teguran-teguran itu, maka kita akan menjadi baik. Ya, kita akan kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bertobat, kita akan berbalik pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak berlarut-larut dalam dunia ini, tetapi kita bertobat. Apa yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mari kita tinggalkan. Kita lepaskan semuanya dan kita kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yang ketiga, buka hatimu. Melalui firman Tuhan, mari kita membuka hati kita sehingga Tuhan masuk di dalam pribadi kita. Kita akan selalu bersama-sama dengan Dia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan. Usaha apapun yang kita lakukan saat ini, libatkan Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa untuk menentukan semuanya, untuk mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tetap melayani Tuhan, tetap aktif di dalam pelayanan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Dia akan menerima kita kembali. Dia tidak akan membuang kita, memuntahkan kita. Tetapi apabila kita tetap menjaga api yang berkobar-kobar di dalam diri kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan keadaan kita. Kita akan tetap mewarisi kerajaan Allah. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Dan sebagai ayat yang penutup, saya mau baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, ini sebagai ayat yang penutup. Ya, supaya kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sempat pelayanan kita itu kendor. Jangan sempat pengiringan kita kepada Tuhan kendor, sehingga kita tidak dimuntahkan. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Tuhan akan berkenan kepada kita, sehingga kita
bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembalikan semangat kita, kembalikan kepada pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya, sehingga kita tetap menerima anugerah daripada Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dimuntahkan, tetapi kita akan selalu disambut. Kita selalu ada di dalam genggaman Tuhan. Kita akan selalu mengikuti Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kita akan mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini cukup menegur kita. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Sisi lain menebah saya, dan sisi lain menebah saudara semuanya. Biarlah kita akan memperbaiki kehidupan kita, pelayanan kita, ibadah kita, supaya kita tetap sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya tetap berharap kita semuanya ada dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan akan tetap melindungi kita, menjaga kita, dan tetap memberikan kesehatan buat kita. Puji nama Tuhan, haleluya.